warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Gentan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Baik pemirsa, seperti biasa setiap hari Kamis kami menghadirkan para narasumber di Tanjung Pinang TV di mana kita akan membahas berbagai tema di program ini. Nah pemirsa, berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda yaitu tanggal 28 Oktober pada hari ini. Kali ini kami mengangkat tema Sumpah Pemuda, Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Nah pemirsa, untuk membahas tema tersebut telah hadir di studio para narasumber muda yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pemirsa, saya perkenalkan terlebih dahulu para narasumber tentunya. Yang pertama yaitu Bapak Robi Kurniawan selaku PLT Bupati Kabupaten Bintan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Robi, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dewi. Baik Pak, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV ya Pak. Iya. Dan pemirsa, narasumber kita yang kedua adalah Bapak Coki Wijaya Saputra selaku Ketua Sekmat Muda Pancasila. Beliau juga merupakan sosok tokoh muda yang ada di Kota Tanjung Pinang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Coki. Selamat pagi Mbak Dewi. Sehat ya Pak Coki ya. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan pemirsa, narasumber yang ketiga yaitu masih sosok muda. Beliau adalah Said Muhammad selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Kepri. Saya sapa beliau. Baik, Bang Said, terima kasih sudah hadir di Tanjung Pinang TV. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketahanan sosial. Baik, nah pemirsa, tiga narasumber telah hadir di studio. Ketiga narasumber ini adalah tokoh-tokoh muda yang ada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri pada umumnya, di mana para tokoh ini nantinya yang akan melanjutkan pembangunan di Kota Tanjung Pinang. Nah pemirsa, bertepatan dengan hari ini 28 Oktober 2021, di mana 93 tahun yang lalu pemuda Indonesia mengikrarkan sebuah janji yaitu Sumpah Pemuda. Nah, pada hari ini kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda tersebut, di mana saat ini kita mengisi bagaimana kemerdekaan sesuai dengan tema kita yaitu Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Nah, pemirsa, untuk pada hari ini kami juga menyiarkan program ini di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Facebook terkait dengan tema kita pada hari ini. Itu sampaikan pertanyaan Anda di sana dan nanti kami akan bacakan dan akan dijawab oleh para narasumber kita. Nah pemirsa, kami informasikan bahwa tayangan ini akan hadir selama 60 menit ke depan lebih kurang. Jadi tetap saksikan Coffee Morning hanya di Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, untuk pertama saya akan ke Pak Robi dulu. Kita tahu pemirsa bahwa Pak Robi adalah anak muda, energik dan juga punya visi besar, misi besar untuk Kabupaten Bintan. Baik Pak Robi, nah di momen Sumpah Pemuda ini rasanya adalah bagaimana para pemuda ini bangkit dan bersatu tumbuh untuk membangun negara kita. Nah khususnya untuk di Kabupaten Bintan nih Pak Robi, bagaimana semangat pemuda-pemuda di Kabupaten Bintan sana? Mungkin mereka melihat dari sosok Pak Robi yang sosok masih muda sekali begitu Pak, menjadi pemimpin saat ini. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Saya hormati nih teman-teman narasumber, kemudian seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV. Pertama, tentu kalau kita bicara Sumpah Pemuda, kita berbicara tentang semangat anak muda. Kita lihat dimulai dari tahun 1928 dulu sampai hari ini. Nah, kita bisa lihat hari ini anak-anak muda di Bintan itu saya sangat mengapresiasi. Kalau kita lihat apabila di Kabupaten Bintan itu misalnya ada kemarin terjadi banjir, anak-anak mudanya langsung turun ikut membantu. Jadi ke depan saya yakin dan percaya anak-anak muda di Kabupaten Bintan adalah pemimpin-pemimpin yang mudah-mudahan Bintan bisa lebih baik lagi terus ke depannya. Baik, Pak Robi, tentunya Pak Robi juga tidak terlepas dari sosok dari berbagai organisasi yang Pak Robi jalani. Nah, untuk perkembangan organisasi sendiri di Kabupaten Bintan saat ini seperti apa Pak? Mungkin juga Pak Said nanti Pak ya, ada di Kabupaten Bintan juga ada Karang Turunan yang seperti itu dan juga Pemuda Pancasila ya Pak Coki ya. Nah, mungkin kembali ke Pak Robi, bagaimana Pak? Mungkin pertumbuhan organisasi mereka apakah selama masa pandemi ini mungkin melakukan sesuatu kegiatan, mungkin seperti apa Pak? Iya,
kembali lagi saya apresiasi seluruh anak-anak muda, organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Bintan. Nah, sekarang ini kita sedang berada di kondisi masa-masa yang sulit, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Maka dari itu kami sangat bersyukur peran seperti misalnya Karang Taruna, Pemuda Pancasila, dan organisasi-organisasi lainnya itu bisa luar biasa memberikan bantuan sosial di tengah kondisi masyarakat yang sedang sulit. Kemudian juga kalau kami lihat di Kabupaten Bintan itu sekarang juga mulai muncul tumbuh organisasi-organisasi baru kepemudaan. Jadi kami yakin dengan kebersamaan seluruh pemuda dan organisasi pemuda di Kabupaten Bintan itu bisa membawa keberkahan kepada masyarakat Kabupaten Bintan. Baik, nah Pak Rabi tadi pemirsa menyebutkan bahwa ada beberapa organisasi yang tumbuh di Kabupaten Bintan untuk membangun Kabupaten Bintan sendiri. Nah saya kan juga ke tokoh muda yaitu Bapak Coki Wijaya Saputra yang merupakan Ketua Sekma Pemuda Pancasila. Nah kita berbincang. Baik Pak Coki, mungkin boleh cerita sedikit nggak sih Pak, organisasi Sekma Pemuda Pancasila ini bergerak di bidang apa begitu Pak? Namanya Satma ya. Mahasiswa Pelajar Mahasiswa Baik. Pemuda Pancasila. Jadi pada dasarnya kita ini masih belajar menjadi pemuda Pancasila. Kita tidak lepas dari peran Satma Provinsi Kepri dipimpin oleh Ketua Rio ada di Batam, dan kita tidak lepas juga koordinasi dengan Ketua MPC Pemuda Pancasila Bapak Heri, Ketua Heri. Kita di sini berkembang di bidang sebenarnya ke bidang mahasiswaan lah, kemahasiswaan yang dimana dia membutuhkan satu tempat untuk pengembangan diri, kita siap tampung itu sesuai dengan koridor-koridor yang ada di ADART Pemuda Pancasila. Seperti itu. Artinya ini memang kalau mahasiswa berarti memang masih muda-muda sekali begitu ya Pak ya? Kita ada syaratnya kalau tidak salah itu 35 tahun ke bawah. Setelah 35 tahun mungkin dia bisa direkrut ke Pemuda Pancasila. Nah, baik Pak Coki, nah sekarang kan momen Sumpah Pemuda 28 Oktober begitu. Nah, Pak Coki sendiri mewakili dari Satma gini, seperti apa sih Pak menyikapi Hari Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda ini sendiri? Sebenarnya tidak harus di Sumpah Pemuda aja, kita di setiap harinya tuh harus benar-benar semangat juga. Harus betul-betul berinovasi, berkreasi, harus betul-betul segala sesuatu hal dilakukan dengan hal-hal yang baik, do the best day by day. Kita harus melakukan sesuatu hal yang baik di hari demi harinya, biar kita termasuk dalam satu orang-orang yang beruntung lah, seperti itu. Baik Pak Coki. Nah itu dia pemirsa perkenalan singkat terkait dengan organisasi Satma yang saat ini dipimpin oleh Bapak Coki untuk wilayah Tanjung Pinang ya Pak ya? Tanjung Pinang. Iya, baik. Nah, pemirsa masih ada satu lagi narasumber kita yaitu Bapak Said Muhammad selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Kepri. Nah, Pak Said, Karang Taruna ini biasanya kan identik ketika kita berada di suatu tempat, mungkin di kelurahan begitu kan. Nah, selalu Karang Tarunanya yang dicari ini, yang mengadakan kegiatan ini siapa? Karang Taruna begitu. Nah, saat ini bagaimana sih Pak Said, Karang Taruna sendiri apakah masih eksis di tengah-tengah masyarakat? Iya, kalau terima kasih Mbak Dewi, bicara eksistensinya ya kembali kepada penilaian nanti masyarakat. Iya. Tapi komitmen kita bahwa perlu kita ketahui Karang Taruna tumbuh dan besar dari desa kelurahan. Jadi ini agak unik organisasi ini bahwa berdirinya dari sebuah kampung, namanya Kampung Melayu, di tahun 1960. Yang munculnya dari persoalan sosial yang ada di wilayah itu. Tumbuh berkembang hari ini menjadi organisasi skala nasional yang bergerak di organisasi sosial kepemudaan. Jadi tadi disampaikan Pak Bupati bahwa Bintan sendiri hari ini beliau mengapresiasi, dan kemana-mana Sekepri ini saya bicara Karang Taruna lebih kita memberi motivasi kepada seluruh rekan-rekan kader Karang Taruna di Provinsi Kepri itu merujuk pada Bintan. Walaupun sekarang sudah berkembang, Batam geliatnya luar biasa, Tanjung Pinang apalagi, kita mau ini Sekepri kader-kader Karang Taruna di desa kelurahan ini punya peran aktif, apalagi sejak adanya otonomi desa, ini peluang yang sangat besar bahwa kader Karang Taruna bisa menjadi mitra
kepada pemerintah desa untuk bagaimana memotivasi para warga Karang Taruna di wilayah masing-masing untuk berbuat yang positif dan berkontribusi terhadap daerahnya masing-masing. Insya Allah kedepannya kami harapkan seluruh kader-kader ini menjadi contoh lah, panutan kepada seluruh warga Karang Taruna, masyarakat di wilayah masing-masing untuk menjadi memberikan hal yang positif bagi penyelesaian masalah sosial yang ada di daerah masing-masing, insya Allah. Ya, saya ingin tanya nih Pak Said, kalau untuk Sakma sendiri kan 35 tahun ke bawah menjadi anggotanya. Nah, kalau untuk di Karang Taruna sendiri apakah usianya terbatas atau ditentukan juga nggak Pak Said? Iya, sebelum Permensos 25 2019 memang Karang Taruna ini dengan sel-sel pasif. Sel-sel pasif dari umur 13 sampai 45 tahun itu menjadi warga Karang Taruna. Dari 17 sampai 45 itu syarat menjadi pengurus Karang Taruna di wilayah masing-masing. Tetapi perubahan dari Temu Karya Nasional tahun lalu itu ada perubahan yang diatur di anggaran dasar rumah tangga. Ini yang pertama, bahwa Karang Taruna punya anggaran dasar anggaran rumah tangga. Sebelumnya pedoman dasar rumah tangga yang diatur di Permensos. Itu ada perubahan di umur maksimal sekarang 55 tahun. Artinya lebih luas ya Pak ya, dari umur Lebih 13 luas, sampai luas. 55 tahun. Nah, berarti masyarakat semua lapisan bisa menjadi anggotanya, begitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, kalau ini bertepatan dengan tanggal 28 Oktober hari ini, Pak Said, bagaimana maknai Hari Sumpah Pemuda itu sendiri? Seperti apa sih? Iya, ya, kita memaknai dari 93 tahun Sumpah Pemuda ini Lebih lama bahwa kita daripada makna merdeka Sumpah gitu ya Pak ya? Pemuda itu yang pertama kan berkenaan dengan persatuan. Iya. Bagaimana pemuda hari ini di zamannya hari ini dengan era globalisasi ini kita tetap menumbuh kembangkan kebanggaan kita, cinta tanah air, menjunjung tinggi bahasa persatuan tadi, kita berbangsa yang satu. Oleh karenanya melihat fenomena hari ini dengan globalisasi perkembangan teknologi, saya pribadi ada kekhawatiran bahwa mulai degradasi nih dengan kepedulian, rasa kegotong royongan mulai berkurang, rasa senasib sepenanggungannya agak berkurang. Nah, ini menjadi target kami lah di kepengurusan, bagaimana kita masing-masing mulai dari diri kita sendiri untuk bagaimana berbuat, menunjukkan kepedulian kita antar sesama. Oleh karenanya kemana-mana kita hal-hal itu yang kita sampaikan. Doktrin-doktrin positif itu yang harus kita sampaikan. Baik Pak Said. Nah, pemirsa tadi Pak Said juga menyinggung bahwa ada Sumpah Pemuda itu ada 3 butir. Pertama cinta tanah air, kemudian berbangsa, satu bangsa Indonesia, dan kemudian satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Saya kembali ke Pak Robi. Nah, Pak Robi, bagaimana mungkin Bapak memberikan dukungan terhadap organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bintan sendiri, Pak? Ya, kita pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Bintan itu akan selalu mendukung apapun yang ingin dilaksanakan oleh anak-anak muda kita, oleh organisasi-organisasi kepemudaan. Maka dari itu, ketika misalnya salah satu organisasi kepemudaan ingin melaksanakan kegiatan atau apapun itu, ingin melakukan audiensi, itu saya langsung menerima, sehingga kita bisa saling diskusi apa yang menjadi tujuan utama Kabupaten Bintan, tujuan utama anak-anak muda kita. Ya pasti kan tujuannya adalah ya kesejahteraan masyarakat itu. Nah, ya kita selalu mendukung lah. Nanti kita juga mungkin kemarin saya berencana setiap sebulan sekali mungkin kita kumpulkan anak-anak muda Bintan, organisasi-organisasi kepemudaan, mahasiswa dan sebagainya. Kita kumpul, kami minta ide masukan yang seluas-luasnya sehingga jalannya pemerintahan itu bisa sesuai dengan roh semangat
kepemudaan dan kesejahteraan. Baik Pak Robi. Nah, pemirsa, tentunya kita juga ingin tahu rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Bupati Bintan terkait dengan perkembangan para pemuda di sana begitu. Namun pemirsa, hal tersebut akan kita lanjutkan di segmen kedua nanti. Kita break sejenak dan pemirsa tetap saksikan Coffee Morning RDK. Kami kembali sesaat lagi.